Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Darmawati. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2024 kelas 1A. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang raja dari salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Ken Arok dari Kerajaan Singhasari atau Kerajaan Tumapel. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryono, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Nasional. Berikut adalah penjelasannya. Ken Arok atau yang biasa disebut dengan Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa atau Sri Girinata Putra lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Ken Arok merupakan pendiri dari Kerajaan Singhasari dan merupakan raja pertama dari Kerajaan Singhasari. Ken Arok merupakan putra dari Gajah Para dan juga Kendok. Gajah Para, ayah dari Ken Arok ini merupakan seorang pembantu adipati pada masa Kerajaan Kediri. Masa kecil Ken Arok tidak begitu menyenangkan karena saat Ken Arok masih berada dalam kandungan, Gajah Para sudah meninggal dunia. Dan ketika Ken Arok lahir, ibunya dibawa ke Kediri. Nah, di saat itu pula Ken Arok justru dibuang di sebuah pemakaman. Dan kemudian Ken Arok ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Tahun demi tahun pun berlalu, Ken Arok tumbuh menjadi sosok pemuda yang berandalan, yang suka mencuri dan juga suka berjudi. Karena suka mencuri dan berjudi itu, ia memiliki banyak hutang dan sehingga itu membebani Lembong itu sendiri. Hingga pada akhirnya Lembong pun mengusir Ken Arok. Setelah Ken Arok itu diusir oleh Lembong, Ken Arok pun diasuh oleh Bango Samparan yang merupakan seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang daerah Garum, Blitar. Yang mana Bango Samparan ini menganggap bahwa Ken Arok merupakan anak pembawa keberuntungan. Namun Ken Arok setelah diangkat menjadi anak oleh Bango Samparan tidak betah hidup bersama Genuk Buntu yang merupakan istri tua dari Bango Samparan dan juga Tirtaja yang merupakan istri muda dari Bango Samparan. Hal itu membuat ia kemudian bersahabat dengan Tita yang merupakan anak dari kepala desa Siganggeng. Kedua orang ini, Ken Arok dan Tita ini dikenal sebagai perampok yang sangat ditakuti di daerah kawasan Kerajaan Kediri pada saat itu. Pada suatu ketika, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang datang ke tanah Jawa untuk mencari titisan Wisnu. Dengan melihat ciri-ciri pada diri Ken Arok, Loh Gawe ini yakin bahwa Ken Arok merupakan seseorang yang ia cari selama ini. Berdasarkan serat Pararaton juga, Ken Arok digambarkan sebagai keturunan Dewa Brahma. Secara simbolis, hal ini menggambarkan perbedaan status sosial kognitif di kemudian hari pada Ken Arok dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Nah, setelah bertemu dengan Loh Gawe ini, kemudian Ken Arok pun dibawa Loh Gawe ke Kadipaten Tumapel, sekarang itu Singhasari, Malang, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Kadiri yang dulu dipimpin oleh seorang aku yang bernama Tunggul Ametung. Karena atas bantuan dari Loh Gawe, Ken Arok pun diangkat menjadi pengawal Tunggul Ametung. Setelah menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok ini justru jatuh hati pada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Karena berdasarkan hasil ramalan dari Loh Gawe yang mengatakan bahwa Ken Dedes ini nantinya akan menurunkan atau melahirkan raja-raja di tanah Jawa, itu membuat atau memicu hasrat Ken Arok untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan mendapatkan Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Walaupun pada saat itu dan hal itu juga dilarang ataupun tidak direstui oleh Loh Gawe.
Demi menjalankan ambisinya, Ken Arok membutuhkan senjata ampuh untuk menyingkirkan Tunggul Ametung yang terkenal dengan kesaktiannya. Kemudian ayah angkatnya yaitu Bango Samparan memperkenalkan Ken Arok dengan Empu Gandring dari desa Lulumbang yang terkenal sebagai ahli pusaka yang ampuh. Atas permintaan Ken Arok tersebut, Empu Gandring pun menyanggupinya dalam waktu 1 tahun untuk membuatkan sebuah keris pusaka. Namun, karena Ken Arok yang sudah tidak sabar ini, akhirnya 5 bulan kemudian datang kembali menemui Empu Gandring. Empu Gandring menolak karena keris yang ia buat itu belum sempurna. Namun justru Ken Arok ini merebut keris tersebut dan kemudian menusukkan atau membunuh Empu Gandring, dan pada saat Empu Gandring ini sekarat, ia pun memberikan sebuah kutukan kepada Ken Arok yang mengatakan bahwa nantinya keris itu akan membunuh 7 penguasa termasuk Ken Arok dan keturunannya. Setelah Ken Arok berhasil mendapatkan keris tersebut, ia pun kembali ke Tumapel untuk menjalankan misinya menyingkirkan Tunggul Ametung. Mula-mula Ken Arok ini memberikan kerisnya tersebut kepada Kebo Hijau, yaitu teman sesama pengawalnya. Kebo Hijau dengan bangga memamerkan keris tersebut kepada semua orang yang ia temui, sehingga orang-orang yang ia temui tersebut yang mengetahui hal itu mengira bahwa keris itu memang benar milik dari Kebo Hijau, dan siasat dari Ken Arok ini pun berhasil untuk mengelabui orang-orang. Malam berikutnya pun Ken Arok menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Ia pun diam-diam mencuri kembali kerisnya dari Kebo Hijau yang pada saat itu sedang mabuk arak. Lalu ia menyusup masuk ke dalam kamar Tunggul Ametung dan kemudian membunuh Tunggul Ametung di atas ranjang. Ken Dedes sendiri menjadi saksi pembunuhan dari Tunggul Ametung ini. Namun ia memilih untuk diam karena sejujurnya saja Ken Dedes ini menikah dengan Tunggul Ametung itu secara keterpaksaan. Keesokan paginya Kebo Hijau pun ditangkap dan dihukum mati atas tuduhan telah menghilangkan nyawa dari Tunggul Ametung, karena sebagai bukti adanya keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung yang mana orang-orang mengetahui jika keris tersebut adalah milik Kebo Hijau. Dan setelah kematian Tunggul Ametung ini, Ken Arok pun mengangkat dirinya sebagai aku baru dan kemudian menikahi Ken Dedes. Tidak ada satu orang pun yang berani menantang keputusannya itu. Ketika Ken Dedes dinikahi oleh Ken Arok, sebenarnya juga Ken Dedes ini tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung, yang mana ketika anak itu lahir kemudian diberi nama Anusapati atau yang dikenal dengan Panji Anengah. Lalu pada tahun 1221, Ken Arok pun mendirikan kerajaan Tumapel. Hal ini bermula dari perselisihan Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri dan kaum Brahmana. Akhirnya kaum Brahmana ini pun pergi ke Tumapel untuk meminta perlindungan dari Ken Arok. Dengan adanya kesempatan dan juga dukungan dari para kaum Brahmana, Ken Arok pun memberontak dan melakukan penyerangan terhadap kerajaan Kediri. Pada saat itu juga Ken Arok menyatakan bahwa Kadipaten Tumapel merupakan sebuah kerajaan yang merdeka dan lepas dari kerajaan Kediri. Sebagai raja pertama, Ken Arok bergelarkan Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabumi. Akan tetapi di lain pihak, Raja Kertajaya menyatakan bahwa ia tidak takut terhadap serangan dari Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar akan hal itu, Ken Arok pun mengganti atau menggunakan gelar Batara Siwa dan siap untuk berperang melawan Kertajaya. Pada tahun 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang kerajaan Kediri. Peperangan antara kerajaan Kediri dengan Tumapel ini terjadi di desa Genter atau Ganter, wilayah timur Kediri, sehingga pertempuran ini disebut sebagai pertempuran Genter. Pada pertempuran ini, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan Raja Kertajaya diberitakan melarikan diri naik ke alam dewa yang mungkin merupakan
bahasa kiasan untuk mati. Kemenangan yang didapatkan oleh kerajaan Tumapel tersebut menjadi tanda runtuhnya dari kerajaan Kediri dan mengukuhkan juga kekuasaan Ken Arok di Jawa Timur, serta dimulainya kerajaan Tumapel dan dimulainya pemerintahan dinasti Rajasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Tumapel ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari karena nama ibu kota kerajaan Tumapel ini yaitu adalah Singosari, dan nama Singosari ini lebih familiar atau lebih dikenal oleh para rakyat sehingga kerajaan Tumapel ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan ekonomi rakyatnya itu makmur dan juga sejahtera, dan kehidupan sosialnya juga itu mengalami kemajuan karena adanya beberapa daerah yang bergabung dalam kerajaan Tumapel atau kerajaan Singosari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kematian Ken Arok. Jadi setelah anak dari Ken Arok ini, Mahisa Wong Ateleng, tumbuh menjadi dewasa, Mahisa Wong Ateleng ini pun diangkat menjadi penguasa. Namun, hal ini justru membuat heran anak sulung dari Ken Arok, yaitu Anusapati, di mana Anusapati ini merasakan bahwa dirinya ini seperti dianaktirikan oleh ayahnya, padahal ia merupakan anak tertua dari Ken Arok. Namun pada tahun 1227, Anusapati ini berhasil mendesak ibunya yaitu Ken Dedes untuk menceritakan suatu fakta yang sungguh sangat mengejutkan bagi dirinya, dimana pada saat itu dia mengetahui bahwa fakta yang sesungguhnya ia memang bukan anak kandung dari Ken Arok. Dan ia juga mengetahui sebuah fakta bahwa ayah kandungnya yaitu Tunggul Ametung itu dibunuh oleh Ken Arok. Pada saat itu juga ia merasa ingin balas dendam terhadap Ken Arok. Dan akhirnya pada suatu ketika Anusapati ini berhasil mendapatkan keris empu gandring yang selama ini disimpan oleh ibunya itu Ken Dedes. Ia pun langsung memerintahkan pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas tertusuk dari belakang saat ia sedang makan. Dan untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan bukti, Anusapati juga membunuh pembantunya dan kemudian ia mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Ken Arok pada tahun 1227. Terbunuhnya Ken Arok ini juga menjadi alasan mengapa Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, yaitu hanya sampai pada tahun 1227. Itulah tadi penjelasan mengenai salah satu raja dari kerajaan di Indonesia, yaitu Ken Arok dari kerajaan Singosari. Saya, Alia Darmawati, meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.